Meski sama-sama dihadiri anggota DPR RI Komisi 11 Dapil 6 Jawa Timur Eva Kusuma Sundari seperti yang diselenggarakan di Kota Blitar, namun pada pelatihan kali ini ada tambahan materi, yaitu tentang ciri-ciri uang rupiah dengan mengundang narasumber dari Bank Indonesia. Materi ini pun mendapat respon positif dari seluruh peserta yang mengaku senang bisa memahami cara membedakan uang rupiah asli dengan yang palsu. Banyak sekali tadi bagaimana mengenal uang yang asli, membedakan uang yang asli dan palsu, kemudian bagaimana jika kondisi uang rusak, bisakah ditukar atau tidak, banyak sekali. Kemudian ciri-ciri dari uang yang asli untuk bisa membedakan dengan yang palsu. Selain menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, pada pelatihan ini juga dihadiri Bambang Irianto yang merupakan inisiator Kampung Glintung Go Green Malang yang terkenal dengan sebutan Kampung 3G, di mana kampung tersebut menjadi pemenang Kampung Inovasi Dunia pada tahun 2008 lalu. Bambang Irianto memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya membangun kawasan kampung, baik di tingkat RW maupun kelurahan yang berwawasan lingkungan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah mampu menghadapi perubahan iklim. Kampungnya bagus, tapi begitu hujan banjir, rusak. Bagaimana kita menyiapkan kawasan banjir? Ini jadi contoh. Dan berikutnya harus menurunkan suhu udara. Kediri tahun 2018 dengan Kediri 25 tahun yang lalu, kira-kira panas mana suhu udara. Karena sekarang, maka pekerjaan ibu-ibu adalah menurunkan suhu kota. Ini agenda internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Irianto, Glintung Go Green Kota Malang. Saya membangun kampung 6 tahun yang lalu. Kampungnya kumuh, banjir, tidak ada uang, angka kematian tinggi. Bagaimana saya membangun kampung semacam itu? Langkah yang saya lakukan merubah mindset warga. Kemudian penghijauan saya paksakan, menghijaukan kampung tanpa uang. Dari apa yang ada, kampung menjadi hijau. Banjir saya atasi dengan membuat biopuri, ada standar, ada jumbo, super jumbo, ada sumur injeksi, ada parit resapan. Program ini saya namakan Gerakan Menabung Air, Water Banking Movement. 14 Oktober 2016, Gerakan Menabung Air mendapat apresiasi di tingkat internasional dalam ajang Guangzhou World for Open Innovation 2016. Tahun 2017, saya terpilih sebagai ikon prestasi Indonesia dari Badan Pembina Ideologi Pancasila karena saya membangun kampung dengan mengarus utamakan gotong royong sebagai inti dari Pancasila. 2018, saya mendapat Kalpataru kategori pembina lingkungan. Oleh karena itu, saya wajib untuk membina lingkungan di seluruh tanah air. Di tahun yang sama, saya mendapat predikat sebagai kampung proklim kategori utama dari Menteri Lingkungan Hidup. Sekarang tugas saya mereplikasi Kampung Glintung ke berbagai kampung di tanah air. Kali ini saya bersinergi dengan anggota DPR RI, Ibu Eva Kusuma Sundari, untuk memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar bangkit dari lorong kampung, membangun negeri dari lorong-lorong kampung. Memanfaatkan potensi dari diri kelompok perempuan di Kota Kediri, Eva Kusuma Sundari ingin mewujudkan kawasan kampung yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut pun mengundang perhatian sekaligus mendapat dukungan penuh dari inisiator Kampung Glintung Go Green atau 3G Malang, Bambang Irianto. Saya membangun kampung dengan modal lagu Indonesia. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling gampang kerjakan, dan terakhir niat sebagai ibadah. 60%
adalah soal mindset. Dana itu hanya 15%, bahkan di kampung itu 0%, tidak ada. Ilmu pengetahuan teknologi 15%. Kebijakan, aturan-aturan dan program total 10%. Maka membangun kampung kalau hanya untuk lomba dan kemudian menang, sebenarnya hanya dapat 3,3%. Keberhasilan Kampung Glintung tidaklah ada artinya kalau hanya Kampung Glintung. Maka saya berjejaring dengan kampung-kampung di tanah air. Tapi kapasitas saya hanya seorang kampung. Tidaklah mungkin saya bisa bergerak di berbagai daerah. Kali ini saya sinergi dengan Ibu Eva Kusuma Sundari yang punya kepedulian untuk memberdayakan perempuan. Maka saya berkolaborasi untuk memberdayakan kaum ibu-ibu di lorong-lorong kampung untuk maju berdikari, ketahanan pangan, wirausaha, dan lain-lain, membangun lingkungan. Ini adalah suatu kolaborasi yang sangat strategis. Oleh karena itu, saya mendukung program anggota DPR RI, Ibu Kusuma Sundari, di dalam memberdayakan ibu-ibu di lorong-lorong kampung. Tak cukup dengan menciptakan kawasan kampung berwawasan lingkungan. Melalui pelatihan ini pula, Eva Sundari ingin agar masyarakat khususnya para kaum perempuan di Kota Kediri bisa menjadi masyarakat yang lebih berkemajuan. Dan inilah yang saya sebut dengan revolusi, karena ibu-ibu diajak untuk mentransformasi diri berupa mindsetnya. Ketika selama ini kalau membeli sayur, sekarang menanam sayur. Yang selama ini mengeluarkan duit untuk membeli, sekarang pengeluaran yang sebelumnya untuk sayur bisa untuk realokasi kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi penghematan. Yang kedua, perubahan perilaku. Sekarang sudah bisa memanfaatkan misalkan ember yang tidak kepakai, botol yang tidak terpakai, ceret yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian kota. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dinding yang vertikal, tingkat lantai 2 di rumah maupun di halaman yang kecil, pagar, itu semua adalah lahan pertanian. Itu perubahan perilaku yang selama ini tidak dimanfaatkan, sekarang harus dimanfaatkan. Nah, kalau perubahan perilaku, setelah perubahan mindset perilaku, maka perubahan gaya kerja. Sekarang lebih kepada pro kualitas. Bukan lagi hanya sekedar makan, tetapi harus makan yang sehat, sehingga autisme, lalu penyakit-penyakit yang sekarang menyerang orang muda seperti kanker, lalu juga jantung, itu bisa kita hindari dengan gaya hidup promotif yang lebih sehat. Jadi inilah revolusi mental yang saya berharap juga mampu saya inisiasi dan bersama ibu-ibu dengan gotong royong untuk membuat hidup lebih maju, hidup lebih baik, masyarakat yang lebih berkemajuan.